Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami tentang barang dan jasa. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Jian Imaliana Rizky selaku moderator dan teman-teman saya, Rabita Alawiyah, Muhammad Rafgananda, Hafidatun Nurin, dan Zul Maharani. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Rabita Alawiyah. Pengertian barang dan jasa. Pengertian barang menurut Fandi Ciptono adalah barang merupakan produk yang berwujud fisik sehingga dapat untuk dilihat, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dan diperlakukan secara fisik lainnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa barang adalah produk konsumsi yang nyata, bersifat mampu untuk memenuhi keinginan manusia, dan ada yang dapat dipakai sekali saja atau dipakai secara berulang. Kemudian pengertian jasa menurut Kotler adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan dari suatu pihak kepada pihak lainnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jasa merupakan produk ekonomi yang tidak berwujud dan juga tidak memiliki identitas fisik atau tidak dapat untuk dimiliki. Nah, perbedaan barang dan jasa. Perbedaan barang yang pertama yaitu produknya merupakan produk yang siap untuk dibeli, produknya berwujud, dapat dipindah tangankan, mudah untuk dievaluasi, bisa ditukar atau dikembalikan, dapat disimpan untuk penggunaan di masa mendatang, dapat diproduksi, kemudian didistribusikan, kemudian dikonsumsi, dapat berpisah dengan alat produksinya. Sedangkan jasa, manfaat fasilitas yang dapat disediakan oleh pihak lain, produknya tidak berwujud, tidak dapat dipindah tangankan, sulit untuk dievaluasi, tidak bisa ditukar atau dikembalikan, tidak dapat disimpan karena terikat dengan waktu, diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang sama, tidak dapat dipisah dari penyedianya. Selanjutnya, konsep barang dan jasa. Pada dasarnya, pengadaan barang dan jasa tidak bisa lepas dari konsep dasar bisnis yang melibatkan banyak pihak dan saling berkaitan. Pernyataan ini didukung oleh Kotler yang mencatat bahwa proses bisnis itu meliputi segala hal yang saling berkaitan dan berhubungan dengan proses pengadaan barang dan jasa yang pada awalnya dimulai dari kesimpulan bahwa pengusaha memenuhi permintaan konsumen. Baik, untuk sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa on cam dikarenakan masalah jaringan. Konsep di sektor publik. Definisi barang menurut mata konsumen adalah hasil keluaran sebuah sistem kerja yang terdiri dari bentuk fisik dan atau informasi yang didapatkan konsumen dan digunakan kemudian. Ada dua macam barang yakni barang tidak tahan lama dan barang tahan lama. Barang tidak tahan lama merupakan barang yang dapat habis jika digunakan seperti sabun, gula, garam, dan lain-lain. Sebaliknya, barang tahan lama tidak dapat habis jika digunakan dan biasanya ada asuransi untuk barang tersebut, seperti mobil, laptop, kasur, dan lain-lain. Definisi jasa menurut mata konsumen adalah hasil keluaran sebuah sistem kerja yang terdiri dari kumpulan aksi yang dijalankan bagi konsumen tanpa menghasilkan produk yang dapat digunakan kemudian. Dalam hal ini, jasa yang dimaksud adalah pelayanan yang diberikan baik di sektor publik dan bisnis. Selanjutnya, tipologi barang dan jasa. Dalam tipologi barang dan jasa ada 4 poin. Yang pertama, barang publik. Barang yang bisa dinikmati semua orang dan sebisa mungkin tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Barang ini dapat dikonsumsi oleh setiap individu tanpa mengurangi barang tersebut. Selanjutnya ada barang privat. Barang yang biasanya teridentifikasi secara baik karena konsumen dan produsen memiliki titik temu dalam mekanisme harga. Contohnya seperti pakaian, handphone, dan makanan. Selanjutnya ada tools good. Tools good ini bersifat dapat dipisahkan tapi tidak dapat dibagi. Contohnya tiket masuk bioskop yang hanya yang bayar saja yang dapat bisa masuk. Selanjutnya ada common pool good.
hampir sama dengan tools good, tetapi bedanya adalah barang dan jasa ini dapat dibagi. Contohnya adalah kolam renang yang memiliki akses buat siapapun. Next. Selanjutnya ada karakteristik barang dan jasa pelayanan. Kalau karakteristik barang, pertama, konsumen memiliki objeknya. Kedua, tujuan pembuatan barang adalah keseragaman. Semua barang adalah sama. Yang ketiga, suatu produk atau barang dapat disimpan di gudang. Sampelnya dapat dikirim ke konsumen. Konsumen adalah pengguna terakhir yang tidak terlibat dalam proses produksi. Kontrol kualitas dilakukan dengan cara membandingkan output dengan spesifikasinya. Jika terjadi kesalahan produksi, produk atau barang dapat ditarik kembali dari pasar. Yang terakhir dari karakteristik barang, yaitu moral karyawan sangat penting. Selanjutnya ada karakteristik jasa. Konsumen memiliki kenangan atau pengalaman yang tidak dapat diberikan kepada orang lain. Tujuan penyelenggaraan pelayanan jasa adalah keunikan. Setiap konsumen dan setiap kontak adalah spesial. Yang keempat dari karakteristik jasa yaitu suatu pelayanan terjadi saat tertentu, tidak dapat disimpan di gudang atau dikirimkan contohnya. Yang kelima, konsumen adalah rekan yang terlibat dalam produksi. Konsumen melakukan kontrol kualitas dengan cara membandingkan harapan dan pengalamannya. Jika terjadi kesalahan, satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki adalah minta maaf. Yang terakhir dari karakteristik jasa, yaitu moral karyawan berperan sangat menentukan. Next. Pengertian barang dan jasa dalam pelayanan publik dapat dipahami dengan menggunakan taksonomi barang dan jasa yang dikemukakan oleh Howlett dan Rames. Berdasarkan derajat eksklusivitasnya dan derajat keterhabisannya, Howlett dan Rames membedakan adanya 4 macam barang atau jasa, yaitu barang atau jasa private, yang derajat eksklusivitasnya dan derajat keterhabisannya sangat tinggi. Contohnya seperti mobil, karena tidak semua orang mempunyai mobil. Selanjutnya, barang atau jasa publik yang derajat eksklusivitasnya dan derajat keterhabisannya sangat rendah. Contohnya penerangan jalan, keamanan atau kenyamanan lingkungan yang tidak dapat dibatasi penggunaannya dan tidak habis meski telah dinikmati banyak orang. Selanjutnya ada barang atau jasa semi publik, yaitu barang atau jasa yang derajat eksklusivitasnya tinggi tetapi tingkat keterhabisannya rendah. Contohnya jalan tol atau jembatan yang masih dapat dipakai oleh pengguna lain setelah dipakai oleh seorang pengguna, tetapi memungkinkan untuk dilakukan penarikan biaya kepada setiap pengguna. Yang terakhir adalah barang atau jasa milik bersama, yaitu barang atau jasa yang derajat eksklusivitasnya rendah tetapi tingkat keterhabisannya tinggi. Contohnya kayak ikan, penyu, kerang di laut yang kuantitasnya berkurang setelah terjadinya pemakaian tetapi tidak memungkinkan untuk dilakukannya penarikan biaya secara langsung kepada orang yang menikmatinya. Next. Sekian dari presentasi yang dapat kelompok 4 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.